Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat. Mari kita lanjutkan materi matematika kita kelas 7, yaitu materi perbandingan. Perbandingan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai tertentu dengan satuan yang sejenis. Nah, dalam syarat perbandingan ini satuannya harus sama, yang pertama. Lalu yang kedua harus dibuat dalam bentuk yang sederhana. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lanjutkan untuk memperhatikan soal berikut. Yang pertama, perbandingan umum. Perhatikan soalnya. Tinggi Ali 135 cm, sedangkan tinggi Budi 180 cm. Tentukan perbandingan tinggi Ali dan Budi. Nah, karena di soal satuannya sudah sejenis dan sama, maka kita langsung bisa menentukan perbandingannya, yaitu tinggi Ali dibanding tinggi Budi 135 cm banding 180 cm, sama dengan 135 banding 180. Nah, sebelumnya dalam syarat yang kedua tadi harus dibuat dalam bentuk yang sederhana. Nah, maka perbandingan 135 banding 180 ini kalian bentuk ke dalam bentuk yang sederhana. Nah, kalian sudah mempelajarinya di materi sebelumnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Nah, dalam ini 135 banding 180 untuk menyederhanakannya, keduanya dibagi dengan FPB, yaitu FPB dari 135 dan 180. Nah, ini sudah dipelajari di materi sebelumnya, yaitu pecahan. Nah, FPB dari 135 dan 180 itu 45. Maka keduanya dibagi dengan 45, yaitu dapat 3 banding 4. Maka perbandingan tinggi Ali dibanding tinggi Budi yaitu 3 banding 4. Nah, ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Tinggi Andi 150 cm, sedangkan tinggi Rizky 1,8 meter. Tentukan perbandingan tinggi Andi dan Rizky. Nah, dalam syarat perbandingan yang pertama tadi, satuannya itu harus sama. Nah, pada soal yang kedua ini satuannya berbeda, yang 1 cm dan yang satunya lagi meter. Maka kalian harus menyamakan kedua satuan itu. Maka tinggi Andi dibanding tinggi Rizky 150 cm dibanding 1,8 meter. Maka keduanya kalian jadikan cm. Meter ke cm itu turun 2 tingkat. Maka dikali 100. Jadi 1,8 meter menjadi 180 cm. Maka perbandingannya 150 cm dibanding 180 cm. Dan saran kedua tadi harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, kalian bagi dengan FPB-nya 150 dibagi 180. FPB-nya yaitu 30, maka keduanya dibagi dengan 30. Maka didapat 5 banding 6. Terus soal berikutnya yang nomor 3. Perbandingan uang Dimas dan Reza adalah 2 banding 3. Jumlah uang Dimas dan Reza adalah 45.000. Berapa uang mereka masing-masing? Nah, maka kalau ketemu soal seperti ini, kalian harus menentukan masing-masing uang mereka, yaitu uang Dimas dan Reza. Kita tentukan pertama uang Dimas. Dari soalnya diketahui perbandingannya yaitu Dimas dan Reza itu 2 banding 3. Maka perbandingan Dimas itu kan 2. Nah, berarti untuk mencari uang Dimas itu berarti 2 per. Lalu karena diketahui dalam soalnya yaitu jumlah uang keduanya,
didapat dari jumlah dari perbandingannya, yaitu 2 ditambah 3. Maka uang Dimas didapat dari 2 per 2 ditambah 3, yaitu jumlah dari perbandingan keduanya. Maka didapat 2 per 5. Lalu kalian kalikan dengan yang diketahui tadi jumlah uang mereka, yaitu 45.000. 2 per 5 dikali 45.000. Nah, 45.000 kalian bagi dengan 5, dapat 9.000. Lalu kalikan 2, maka didapat 18.000. Ketemu uang Dimas 18.000. Lalu yang kedua uang Reza. Di soalnya perbandingan milik Reza itu 3. Maka untuk mencari uang Reza yaitu 3 per, karena yang diketahui jumlah keduanya, maka per jumlah dari perbandingan keduanya, yaitu 2 ditambah 3, sama seperti sebelumnya. Maka 3 per 5 sama juga dikali dengan 45.000, ketemu 27.000. Berarti uang Dimas dan uang Reza masing-masing 18.000 dan 27.000 rupiah. Nah, untuk supaya kalian bisa, coba kalian kerjakan latihan soal itu. Perbandingan uang Zaki dan Tegar adalah 4/5. Jumlah uang Zaki dan Tegar adalah 54.000. Tentukan uang mereka masing-masing. Nah, silakan kalian kerjakan latihan soal tersebut. Lalu kita lanjut berikutnya. Perbandingan bertingkat. Nah, perbandingan bertingkat ini terdiri dari lebih dari satu perbandingan. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan soalnya. Uang Andi dibanding uang Dimas adalah 2/3. Sementara uang Dimas dibanding uang Reza adalah 4/5. Jumlah uang mereka bertiga adalah 70.000. Berapa uang mereka masing-masing? Nah, dalam perbandingan bertingkat ini kalian harus menentukan perbandingan ketiga orang tadi, yaitu Andi, Dimas, dan Reza. Nah, menentukan perbandingan ketiganya, yaitu uang Andi banding uang Dimas banding uang Reza, didapat dari perkalian. Nah, yang kalian pertama kalian kalikan 2 kali 4, lalu 4 kali 3, dan yang terakhir 3 kali 5. Itu urutannya untuk mencari perbandingan ketiganya. Maka didapat perbandingan uang Andi banding uang Dimas banding uang Reza, didapat 8 banding 12 banding 15. Nah, kalau sudah ketemu ketiganya perbandingannya, lalu kalian tentukan uang mereka masing-masing. Yang pertama yaitu uang Andi. Nah, karena tadi sebelumnya didapat perbandingan milik Andi itu kan 8. Nah, berarti 8 per, lalu diketahui soalnya itu tadi jumlah uang mereka, maka per jumlah dari ketiga perbandingan mereka, yaitu 8 ditambah 12 ditambah 15. Nah, ketemu jumlah dari perbandingannya yaitu 35. Berarti 8 per 35 dikali 70.000. Nah, 70.000 dibagi dengan 35 itu didapat 2.000. Lalu kalikan 8, dapat 16.000. Nah, itu ketemu uang Andi. Lalu yang kedua uang Dimas. Karena perbandingan milik Dimas tadi, milik uang Dimas yaitu 12, maka kita mencari uang Dimas yaitu 12 per jumlah dari perbandingan ketiganya, yaitu 8 ditambah 12 ditambah 15. Lalu sama kalikan kalian dengan 70.000. Yaitu 70.000 kalian bagi dengan 35 dapat 2.000. Terus kamu kalikan 12, 2.000 dikali 12 dapat 24.000. Nah, ketemu uang Dimas. Lalu yang terakhir uang Reza. Uang Reza perbandingan milik uang Reza itu tadi 15. Nah, berarti untuk mencari uang Reza yaitu 15 per jumlah dari ketiga perbandingan mereka, yaitu 8 plus 12 plus 15. Yaitu 15 per 35 dikali 70.000. Tadi 70.000 kalian bagi dengan 35 didapat 2.000. Lalu 2.000 dikali 15 dapat 30.000. Nah, maka
ketemu uang mereka bertiga masing-masing yaitu 16.000, 24.000 dan 30.000. Nah, ini kalau kalian kalikan jumlah semua 16.000 ditambah 24.000 ditambah 30.000. Nah, ini semuanya totalnya itu 70.000. Nah, sesuai dengan yang diketahui soalnya yaitu jumlah uang mereka 70.000. Nah, kita lanjut. Selanjutnya yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Semakin tinggi nilai yang satu, maka akan semakin tinggi juga nilai yang lainnya. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh soalnya. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Berapa banyak bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 200 km? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus menentukan ini soalnya ini termasuk perbandingan senilai apa bukan. Nah, tadi kan dijelaskan perbandingan senilai itu semakin tinggi nilai yang satu, maka akan semakin tinggi juga nilai yang lainnya. Nah, kita terapkan ke soalnya. Nah, dalam ini adalah hubungannya yaitu banyak liter bensin yang dihabiskan dan jarak tempuhnya. Nah, kita tahu kalau semakin jauh jarak tempuhnya, maka juga diperlukan lebih banyak lagi bensin yang diperlukan. Berarti semakin banyak bensin yang diperlukan, semakin jauh juga jarak tempuh. Nah, berarti nilainya keduanya semakin besar, maka ini disebut perbandingan senilai. Karena semakin tinggi nilai yang satunya lagi juga semakin tinggi. Nah, semakin banyak bensin yang diperlukan, semakin jauh jarak yang ditempuh. Berarti ini soal ini termasuk perbandingan senilai. Nah, lalu untuk mencari berapa liter bensin kalau yang diperlukan untuk menempuh jarak 200 km. Nah, tadi kalau 4 liter itu bisa menempuh jarak 80 km. Nah, lalu berapa liter untuk menempuh jarak 200 km? Nah, banyak bensin yang diperlukan ini kita misalkan dengan X. Jadi banyak bensin yang akan kita cari ini kita misalkan dengan X. Nah, di situ sudah tertulis ya 4 liter 80 kilo. Bensin yang dicari kita misalkan X 200 kilo. Maka untuk mencarinya yaitu 4 per X sama dengan 80 per 200. Nah, soal seperti ini sudah kalian pelajari dalam materi aljabar kemarin, operasi aljabar ya. Nah, ini kalian bisa kalikan silang X dengan 80 kalian kalikan, maka didapat 80 X sama dengan, lalu kalian kalikan silang juga 4 dikali 200 sama dengan 4 dikali 200. Maka nilai X-nya didapat 800 per 80. Maka ketemunya 10 liter. Nah, kita cek. Yang tadinya 4 liter itu ketemu yang tadinya 4 liter itu dapat menempuh jarak 80 kilo. Maka kalau 10 liter dapat menempuh jarak 200 kilo. Nah, benar. Semakin banyak bensin yang diperlukan, maka jarak tempuhnya semakin jauh. Nah, ini berarti termasuk soal perbandingan senilai. Nah, berarti ketemu 10 liter. Lalu soal berikutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, ini kebalikannya dari perbandingan senilai tadi. Semakin tinggi nilai yang satu, maka akan semakin rendah nilai yang lainnya atau sebaliknya. Nah, supaya lebih jelasnya perhatikan soalnya. Suatu rumah dikerjakan oleh 8 pekerja dan diselesaikan selama 15 hari. Apabila dikerjakan oleh 10 pekerja, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, kita perhatikan sesuai dengan penjelasannya tadi, dalam perbandingan berbalik nilai itu semakin tinggi nilai yang satu, maka nilai yang lainnya akan semakin rendah. Nah, kita buktikan. Kalau banyak pekerja, semakin banyak pekerja yang diperlukan, maka selesainya itu semakin cepat. Nah, berarti jumlah harinya semakin sedikit. Semakin banyak pekerja yang dibutuhkan,
maka selesainya juga akan semakin cepat, maka harinya semakin sedikit. Nah, itu berarti kebalikannya. Semakin tinggi nilai yang satu, semakin rendah nilai yang lainnya. Nah, untuk mencarinya sama seperti sebelumnya, sama seperti perbandingan senilai. Kalau 8 pekerja itu dapat selesai dalam 15 hari, maka kalau 10 pekerja itu selesai berapa hari? Nah, selesai dalam harinya itu kita misalkan dengan X. Maka didapat 8 per 10 sama dengan, jangan 15 per X, dibalik ya, yaitu X per 15. Kebalikannya dari perbandingan senilai tadi. 8 per 10 sama dengan X per 15. Nah, kalau dalam perbandingan senilai kan tadi, kalau senilai itu 8 per 10 sama dengan 15 per X. Nah, tapi kalau dalam perbandingan berbalik nilai, itu salah satunya dibalik perbandingannya, itu 8 per 10 sama dengan X per 15. Nah, sama seperti sebelumnya, kalikan silang 10 kali X dapat 10X, lalu 8 dikali 15, maka X-nya didapat 120 per 10. Ketemu 12 hari. Nah, terbukti kan? Kalau 8 pekerja itu 15 hari, kalau 10 pekerja itu selesai 12 hari. Nah, semakin banyak pekerjanya, semakin sedikit hari yang dibutuhkan. Nah, ini kan semakin tinggi nilai yang satu, maka akan semakin rendah nilai yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ini. Untuk pembahasan berikutnya, soal-soal berikutnya kita bahas di lain kesempatan ya. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf.